Yang nomor 5, wal khamisu bil istighfari dunan nadami. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala harus taubatan nasuha. Taubatannya harus taubatan nasuha. Jadi kalau kita hanya istighfar biasa, ya Allah ampunilah dosaku, hanya kalau ada sesuatu saja, hanya kalau kita terkena musibah saja, ketika setelah kena musibah selesai hilang sudah. Artinya apa? Istighfarnya tidak disertai dengan menyesal. Orang beristighfar harus menyesal, tidak mengulangi apa yang menjadi dulu dilakukan. Bertobat, sekali ini sudah cukup, saya akan bertobat kepadamu ya Allah. Walaupun dosa kita menggunung tinggi ibaratkan, walaupun dosa kita sangat banyak, tetapi rahmat Allah selalu melangit luas. Jadi perlu kita ketahui, zaman dahulu itu ada seorang pembunuh, membunuh nyawa 99 nyawa, hampir 100. Ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya menemui temannya, "Hai saudaraku, aku ini pernah membunuh 99 nyawa, ketika bertobat kira-kira diterima enggak ya tobatku?" Lalu sang saudaranya mengarahkan, "Iya, kalau kamu mau bertobat coba kamu ngomong dengan ulama-ulama di seberang sana." Nah, kebetulan yang ditemui pertama adalah ulama dari golongan Nasrani. Jadi bertanya sang pembunuh, "Wahai yang mulia," bisa dikatakan seperti itu, "wahai tokoh agama, saya ini pernah membunuh 99 orang dan saya ingin bertobat. Tobatan saya tobatan nasuha. Kira-kira ketika saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa diterima tobat saya? Ketika tobat kepada Tuhan yang Maha Esa diterima, apa jawaban pendeta? Enggak, kamu enggak bakal diterima." Akhirnya digenapi sekalian membunuhnya. Pas 100 dengan pendeta yang menjawab, tobat tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tetap hatinya gonjang-ganjing, tetap kepingin mencari kebenaran bahwa tobatku ini bisa diterima apa tidak. Akhirnya ketemulah dengan ulama, ketemu dengan kiai, bercerita, "Wahai kiai, aku pernah membunuh 100 orang. Salah satunya adalah pendeta yang kemarin aku tanya, katanya kalau aku tobat tidak diterima tobatku. Menurut panjenengan kira-kira apa tobatku? Kalau aku ini tobat, apa kira-kira diterima?" Apa kata pendeta? "Allah akan selalu memberikan ampunan, memaafkan tobat, memberikan ampunan kepada hambanya yang mau bertobat dengan cara tobatan nasuha." Akhirnya sang pembunuh 100 nyawa pun lega dan akhirnya disarankan oleh ulama itu tadi. Tapi ada syaratnya, wahai saudaraku. Apa itu syaratnya? Syaratnya, kalau kamu ingin bertobat kepada Allah harus pergi dari kampung halaman, pergi ke kampung sebelah. Karena kalau kamu masih berada di sini, maka tobatmu akan kembali seperti semula. Engkau menjadi pembunuh karena akhlak yang orang-orang yang berada di daerahmu ini akhlaknya sudah jelek katanya. Akhirnya betul. Sang pembunuh 100 nyawa ini pun berkelana menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh sang kiai tersebut. Dengan izin Allah, ketika berada di tengah jalan meninggal sang pembunuh ini. Waktu itulah malaikat turun, 2 malaikat turun kebingungan. Yang satu ngomong ini tidak diterima tobatnya karena dia baru tobat aja tetapi belum melaksanakan kebaikan, maka ini akan menjadi orang yang nanti ditolak oleh surga. Kata yang satu, ini sudah bertobat, walaupun bagaimanapun dia sudah bertobat. Akhirnya berdebat. Perdebatan keduanya ini tidak menghasilkan. Akhirnya turunlah malaikat rahmat menengahi keduanya. Malaikat, kalau engkau kepingin tahu dia ini tobatnya diterima oleh Allah atau tidak, sekarang kamu ukur. Kalau perjalanan dia dari rumah menuju ke tempat desa yang akan dituju ini sudah banyak, sudah jauh, lebih dekat ke tempat yang akan dituju, Allah akan menerima tobatnya. Dan ketika dia perjalanannya masih sedikit, belum jauh, artinya masih belum kejauhannya itu belum sampai jauh gitu loh, masih dikit, maka apa yang terjadi? Allah tidak menerima tobatnya. Akhirnya betul diukur. Ketika diukur, perjalanannya itu sudah separuh lebih. Alhasil sang pembunuh 100 nyawa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobat.
Oleh karena itu, ketika kita beristighfar harus disertai dengan menyesal, tidak melaksanakan apa yang pernah menjadi dosa-dosanya, harus dengan getun menyesal. Kalau hanya istighfar tok, maka ini tidak akan bermanfaat. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in.